Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar ceramah para habaib kaum muslimin. Pokoknya selagi para habaib ini masih terus berceramah dengan materi-materi dongeng, materi-materi doktrin untuk mengunggulkan nasab mereka, maka kita juga akan terus membantah ceramah-ceramah mereka tersebut kaum muslimin. Dan kali ini ada video dari seorang Habib anaknya Pak Taufik Assegaf yang ceramah, dan seperti biasa ceramah para habaib, di dalam ceramahnya itu isinya tidak jauh dari yang namanya doktrin, dan tujuannya juga jelas untuk mengunggulkan nasab mereka. Mereka ini merasa dengan nasab yang mereka miliki, mereka ini telah menjadi manusia yang harus dimuliakan. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki nasab seperti mereka, maka diberikan tugas oleh mereka untuk memuliakan mereka. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Kalau pengen enak, cari yang pasti aja. Ini Habib atau bukan, kita nggak tahu. Cuma yang pasti umat Islam ini sudah hormati, nggak perlu dicaci. Orang jadi Habib itu, ya memang pilihan Allah ya. Ada kewajibannya masing-masing. Dzurriyyatur Rasul harus memberikan contoh yang baik. Harus menjadi uswatun hasanah, sebagaimana datuk-datuk mereka. Yang bukan Dzurriyyatur Rasul, tugasnya menghormati Dzurriyyatur Rasul. Itu sudah minallah gitu loh, nggak bisa dirubah. Dan kita itu kalau bisa ngambil sesuatu yang pasti, jangan yang ragu-ragu. Saya menghormati ini karena ini Habib, bagus. Menghormati itu urusan hati, bisa ditampakkan dengan perilaku. Misal, oh ini dibilang ini bukan Dzurriyyatur Rasul, kira-kira kalau sampean tetap menghormati, rugi apa enggak? Enggak. Jadi Habib ini namanya Habib Abu Bakar bin Taufik Assegaf kaum muslimin. Dan ceramah Habib yang ini pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu kaum muslimin. Dan isinya juga sama. Isinya doktrin kaum muslimin. Coba kita simak lagi video yang pernah kita bahas tentang Habib ini kaum muslimin. Kita simak videonya. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi mah, kasih lo beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ini ngomong Nabi Muhammad, ini ngomong Bani, ini ngomong Rasulullah. Cinta Allah itu toh. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Ini ceramah dari anaknya Pak Taufik yang pernah kita bahas kaum muslimin ya. Ini kan ceramahnya isinya cuma ngajak kaum muslimin untuk cinta buta. Ya. Kalau ada Habib yang maksiat, ada yang mabuk, jangan dibenci, malah disuruh ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Wong lihat orang mabuk kok suruh ingat Nabi. Ya, kalau lihat orang mabuk ya ditegur, ya, dinasehati. Masa ngaku cucu Nabi tapi doyan mabuk? Gimana? Ya, menghormati orang lain itu bagus, tanpa pandang dia keturunan siapa. Ya. Bagus. Selagi orang itu baik, ya harus dimuliakan. Harus dimuliakan, harus dihormati. Apalagi dia orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang yang mengajak kaum muslimin untuk mengikuti syariat Islam yang benar. Tapi kalau menghormati orang yang gila hormat, ya untuk apa? Malah repot. Apalagi menghormati orang yang gila hormat, ditambah lagi merasa dirinya ini mulia dengan nasab. Itu lebih repot lagi. Dan sebenarnya kalau mereka ini sadar, ketika mereka ini merasa nasabnya baik, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW,
Kemudian mereka merasa punya beban karena harus menjadi contoh yang baik bagi umat Islam. Ya itu baik, tapi nggak cukup hanya dirasa saja. Nggak cukup hanya merasa saja. Harus dibuktikan. Benar-benar menjadi contoh bagi umat Islam. Akan tetapi buktinya selama ini, mana Habib yang menjadi contoh? Ya. Mana yang mengajarkan syariat Islam ini dengan benar? Malah banyak Habib yang ngaku anak cucu Nabi, tapi kalau ceramah isinya dongeng. Ya, isinya dongeng wali, dongeng karomah, ngajari konser solawat, ngajarin jamaahnya untuk mengamalkan amalan-amalan yang didapat dari mimpi, amalan yang diracik sama Habib, yang namanya rotib lah, yang namanya apalah, ya. Dan juga nggak ketinggalan doktrinnya, supaya mereka ini tetap dimuliakan. Meskipun bodoh, meskipun nakal, meskipun gila, pokoknya Habib ya mulia. Kemudian mengatakan tugas orang-orang yang bukan Habib, tugasnya itu memuliakan Habib. Kalau sudah memuliakan Habib, maka dijamin surga. Itu model beragama ajaran dari mana? Apalagi sampai nakut-nakutin kaum muslimin. Katanya kalau sampai Habib ini nggak dimuliakan, Habib ini nggak dihormati, para Habib posisinya nggak aman, maka dunia ini akan ikut nggak aman. Ya. Dunia ini tergantung nasib para Habib yang ada di Indonesia. Kalau Habib sudah nggak aman, Habib yang ada di Indonesia ini sudah nggak aman, maka bukan hanya Indonesia, tapi dunia ini yang akan dihancurkan oleh Allah. Ya. Jadi mereka merasa tetap harus dimuliakan, meskipun wujudnya seperti setan. Itu ajaran dari mana kaum muslimin? Ya. Ajaran dari mana? Kan aneh kaum muslimin. Mana dalilnya kalau nasib dunia ini ada di tangan Habib yang ada di Indonesia? Itu kan ngawur kaum muslimin. Mana ada Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia karena keturunan? Gak ada. Baca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari satu laki-laki dan satu perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa dikembangbiakkan menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apa kemudian kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Bukan yang berasal dari bangsa mana, suku mana. Bukan. Bukan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa abakum wahid, alla la fadla li arabiyan ala ajamiyan, wala ajamiyan ala arabiyan, wala aswad ala ahmar, wala ahmar ala aswad, illa bittaqwa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh. Bapak kalian satu, Adam alaihissalam. Dan sesungguhnya tidak ada keutamaan atas orang Arab, ya, di atas orang-orang yang non-Arab. Tidak ada kemuliaan atas orang-orang non-Arab di atas orang-orang Arab. Tidak ada kemuliaan orang-orang yang berkulit hitam di atas orang-orang yang berkulit merah. Dan tidak ada kemuliaan atas orang-orang yang berkulit merah atas orang-orang yang berkulit hitam. Illa bittaqwa. Kecuali dengan takwa. Jadi tidak ada di sisi Allah kemuliaan itu diukur dari garis nasab. Tidak ada. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Bertakwa caranya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala ini sudah memuliakan seseorang, Allah ini akan memerintahkan kepada semua makhluk untuk memuliakan orang tersebut tanpa harus mengemis kemuliaan, tanpa harus gila hormat,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menjadikan makhluk ini memuliakan dirinya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.